Video kali ini saya akan menjelaskan bentuk persamaan eksponensial lanjutan, yaitu bentuk yang keenam ya, bentuk persamaan yang keenam, di mana bentuk persamaan keenamnya itu adalah fx pangkat hx itu sama dengan gx pangkat hx. Jadi bilangan pokoknya dalam bentuk fungsi yang berbeda, tetapi eksponennya dalam bentuk fungsi yang sama, yaitu sama-sama hx. Nah, lalu bagaimana cara kita mencari himpunan penyelesaian ketika kita menemukan soal-soal bentuk persamaan eksponensial yang keenam? Itu ada dua solusi ya. Yang pertama adalah kita buat hx-nya itu sama dengan 0. Jadi eksponennya kita buat jadi sama dengan 0, di mana fx tidak boleh sama dengan 0 dan gx-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? Artinya nanti ketika kita dapat nilai x dari si hx ketika kita buat jadi sama dengan 0, maka kita uji dulu ke fx dan gx, apakah fx dan gx-nya jadi 0. Kalau nggak jadi 0, berarti dia merupakan himpunan penyelesaian si nilai x-nya itu tadi. Seperti itu ya, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, bilangan pokoknya sama. Bilangan pokoknya kan adalah fx dan gx ya. Jadi kita buat sama, yaitu fx sama dengan gx. Kenapa harus kita buat sama? Karena kan pangkatnya udah sama. Kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya sama, pasti ruas kiri dan ruas kanannya juga pasti sama. Seperti itu ya. Nah, di sini supaya lebih jelasnya saya berikan contoh soal. Di sini kita sudah menentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 5x plus 9 pangkat x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 2x plus 3 pangkat x kuadrat min 4x plus 3. Nah, di mana ini menjadi fx ya. Ini jadi fx. Yang ini jadi gx. Lalu yang pangkatnya itu merupakan hx. Pakai h kecil ya. Nah, seperti solusi yang sudah saya tuliskan di atas tadi, ya, ada dua solusi. Lalu apakah kedua solusi ini harus terpenuhi? Iya, kedua solusi ini harus terpenuhi. Jadi bukan seperti persamaan eksponensial yang keempat ya, bentuk yang keempat. Kalau kita lakukan langkah pertama berhasil, maka kita tidak harus melakukan langkah kedua. Nah, kalau persamaan bentuk keenam, dua-duanya harus dilakukan. Seperti itu ya. Jadi kita harus bisa bedakan solusi-solusi atau cara-cara apa yang harus kita gunakan ketika kita menemukan bentuk persamaan eksponensial. Oke, yang pertama kita ke langkah yang pertama ya. Langkah satu. Langkah satunya itu adalah hx-nya sama dengan 0. Berarti pangkatnya itu kita buat jadi sama dengan 0. Ini kan pangkatnya, si hx jadi x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita gunakan cara pemfaktoran, dimana ininya x min 3 dan ini x min 1. Dapatlah kita x nya sama dengan 3 atau x nya sama dengan 1. Nah, ini x sama dengan 3, kalau kita uji ke sini pasti hasilnya tidak 0 ya. Pasti hasilnya tidak 0. Nanti diuji aja. Nanti kalau mau dicoba, diuji saja. X sama dengan 3 ini tidak akan jadi 0 di sini dan juga di ruas sebelah kanannya ketika disubstitusikan ke fx atau gx. Begitu juga dengan yang x sama dengan 1 ya. Kalau kita uji, fx dan gx juga tidak sama dengan 0. Nah, berarti x sama dengan 3 dan x sama dengan 1 itu merupakan solusi atau merupakan himpunan penyelesaian. Dia masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, langkah pertama sudah kita lakukan, kita lanjut ke langkah yang kedua. Nah, langkah keduanya itu adalah fx harus sama dengan gx. Atau bilangan pokok ruas sebelah kiri harus sama dengan bilangan pokok ruas sebelah kanan. Jadi kita tuliskan fx-nya itu adalah x kuadrat min 5x plus 9. Itu harus sama dengan 2x plus 3. Kita pindahkan ruasnya sebelah kanan semuanya ke dalam ruas sebelah kiri atau sebaliknya. Jadi saya maunya yang ruas kanan ke kiri ya. Jadi kalau teman-teman mau yang kiri ke kanan juga nggak jadi masalah. Jadilah x kuadrat min 5x plus 9 min 2x min 3 sama dengan 0. Dapatlah x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 0. Nah, ini juga bisa kita cari nilai x-nya dengan menggunakan pemfaktoran. Berarti x-nya min 6, x min 1 ya. Dapatlah sini x-nya sama dengan 6 atau x-nya sama dengan 1.
Nah, inilah juga merupakan termasuk dalam himpunan penyelesaian. Nah, ternyata kan di langkah 1 dan langkah 2 ada nilai X yang sama ya. Sama-sama 1 ya. Nah, jadi nanti kita tuliskan di himpunan penyelesaiannya 1 kali saja, tidak perlu sampai double gitu ya. Tidak perlu 2 kali. Jadi, kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya kita tuliskan dari yang paling kecil dulu, yaitu 1,3,6. Nah, kira-kira seperti itu cara kita mencari himpunan penyelesaian ketika kita menemukan bentuk persamaan eksponensial seperti bentuk yang keenam ini.